Oke, semoga kedengeran ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang HTML5 Organization Input and Validation. Minggu lalu kita udah belajar tentang upload file HTML ke dalam repository GitHub. Nah, minggu ini saya ingin membahas tentang lebih detail lagi tentang tag HTML dan apa-apa saja yang bisa dilakuin dengan HTML5. Jadi yang pertama ini adalah kontennya, konten materi kita hari ini. Tapi mungkin sebelum ini saya ingin membahas dulu tentang sebuah struktur dasar dari sebuah tag HTML. Jadi kalau kalian lihat di buku yang ada di tab class materials di halaman 75, anatomi sebuah HTML itu biasanya adalah terdiri dari opening tag dan closing tag. Jadi opening ini diawali dengan tanda lebih kecil, lalu ditutup dengan lebih besar. Kalau penutupnya seperti ini, ada slash-nya. Dengan nama setiap elemen itu antara pembuka dan penutup itu sama. Contohnya di sini ada H1 dan H1. Bedanya yang ini nggak ada slash-nya, yang ini ada. Kita coba lihat di sini. Ini adalah HTML biasa. Kita coba HTML. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama ada doctype. Doctype ini adalah dokumen tipe. Jadi kalau HTML5, dokumen tipenya kita nulisnya seperti ini. Jadi simple aja. Lalu ada HTML. HTML ini adalah tag utama ya. Jadi yang menunjukkan bahwa halaman ini adalah halaman HTML. Nah, HTML ini adalah elemen, maka dia pasti ada pembuka, ada penutup. Ada pembuka, ada penutup. Sama juga seperti head. Head ini biasanya diisi dengan metadata. Jadi data-data yang mungkin terlihat, tapi ada yang terlihat, ada yang enggak. Kayak title ini adalah kita bisa mengubah title dari sebuah dokumen HTML kalau dilihat dari the browser. Jadi misalnya di sini kita buka halaman Google misalnya. Nah, title itu adalah name yang ada di paling atas ini. Atau misalnya kita buka website PMB ITPLN. Nah, di atas ini adalah title-nya. Ini panjang itu title. Jadi kita bisa ngisi kontennya ini dengan berbagai macam isinya. Lalu pasti ada pembuka, ada penutup. Begitu juga dengan body. Body ini isi dari website biasanya. Oke, kita lanjut ke materi video PPT-nya. Nah, yang pertama adalah div. Div ini artinya singkatan kepanjangan dari division ya. Biasanya kita pakai div ini untuk memisahkan struktur yang ada di dalam website. Jadi kalau kalian buat struktur itu biasanya pakai div dulu ya. Kita bisa juga masukin kelas atau ID atribut. Jadi kelas ini adalah digunakan untuk mengubah tampilan yang nantinya bisa diubah di CSS. Begitu juga dengan ID. Bedanya apa? Kalau kelas ini adalah penanda yang bisa dipakai di berbagai tag. Kalau ID ini spesifik untuk satu item saja, item elemen. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya di sini saya mau buat H1. Selamat datang. Lalu ada H1 lagi ke website saya.
Jangan lupa dikasih indent. Jadi kita biasanya pakai indent. Nah, ini tag biasa. Nah, kita bisa menambahkan yang namanya kelas. Ini kita secara singkat aja ya. Nanti kita akan bahas ini juga di dalam CSS. Kita bisa menambahkan style seperti background color, height, dan width. Nah, misalnya di H1 ini kita kasih kelasnya adalah contoh. Lalu, nah kita itu dulu deh ya. Lalu di sini, bentar. Saya taruhnya di desktop aja mungkin ya biar cepat. Contoh.html. Oke, ini contoh. Hasilnya kayak gimana? Kita coba lihat di apa namanya di desktop ya. Desktop. Open with Chrome. Oke, ini sama ya keduanya karena kita belum setting. Sekarang coba kita tambahkan style untuk kelas contoh. Jadi kita tambahin contoh, misalnya color-nya colornya misalnya red. Kita save, jangan lupa. Maka di sini otomatis berubah red. Nah, kalau kita tambahin ini lagi, tambahin kelasnya adalah contoh. Maka dia otomatis berubah juga. Nah, bedanya apa dengan ID? Kalau ID itu spesifik untuk satu saja. Jadi misalnya ada H2, ini contoh H2, kita berikan ID sama dengan misalnya ini contoh. Nah, ID yang ini spesifik hanya untuk satu colornya misalnya green. Nah, ini spesifik untuk satu file saja. Itu aja sih bedanya dari kelas sama ID. Kita lanjut lagi. Nah, jadi di sini contohnya ini untuk header. Untuk div kita kasih ID-nya header. Tapi karena kita pakai HTML5, jadi ada sedikit perubahan. Ada penambahan tag baru namanya semantic tag ya, semantic tagging ya, semantic markup, sorry. Jadi ada yang namanya header, footer, section, nav, article, and aside. Jadi kalau kalian lihat di sini yang dulunya adalah div ID sama dan header, di HTML5 dia cuman header doang. Nav itu jadi nav, artikel jadi artikel, ini di dalamnya ada section, lalu ada div ID sidebar sama aside, lalu footer, ini footer. Aside ini apa? Artikel side ini, sorry. Nah, ini ada semantic markup. Semantic markup adalah tag yang kita tahu fungsinya itu untuk apa. Jadi kayak yang header ini ya. Saya pakai pointer coba ya. Pointer. Nah, header ini artinya ya dia di paling atas. Ini dia kalau ini struktur kan jadi paling atas. Kalau footer ya di bawah. Nav itu di navigation ya. Jadi dia setelah header atau di dalam header bisa juga. Ini tujuannya untuk mempermudah easier web browser. Nah, kita tetap bisa pakai div walaupun ada yang navigation ini. Jadi nggak masalah juga sih sebenarnya. Tapi
kalau kita pakai ini, artinya semakin cepat web browser, jadi semakin cepat ininya menginterpretasikan si websitenya. Kita lanjut. Nah, header ini adalah bagian atas dari dokumen. Footer ini yang paling bawah. Biasanya ada author name, copyright data, dan link related. Jadi kalau kalian buat itu sebenarnya udah pakai footer dan header. Nah, ini adalah contoh strukturnya. Jadi ada header, nav, artikel, ada header di dalamnya, bisa di dalam sini bisa ada lagi header, section, footer, nggak masalah. Lalu ada aside, article side, dan footer. Nah, ini adalah contohnya seperti ini. Jadi di dalamnya ada artikel, header. Jadi yang di sini ya, di dalam sini nih. Bisa kita tulis headernya apa. Oke, ini ada kontennya. Footer ini adalah bagian bawahnya. Section ini adalah bagian isinya biasanya. Yang biasanya kalau menurut W3 School ini adalah sebuah konsorsium yang isinya adalah tentang kalau ada yang baru-baru maka dia ngambilnya nentuinnya di W3 School ini. Jadi harus ada heading dan biasanya untuk ada outline. Kenapa harus ada heading? Tujuan kita sebenarnya untuk membuat sebuah halaman website itu mudah untuk ditemukan oleh Google sih sebenarnya, mesin pencarian atau robot. Jadi dengan adanya dokumen yang memiliki judul, si robot ini jadi lebih tahu isinya itu apa sih, isi dari sebuah dokumen artikel itu apa. Jadi nantinya kalau kita pakai SEO, Search Engine Optimization, jadi akan semakin cepat untuk membuat website kita terindeks di Google. Jadi bisa dicari gitu. Ini contohnya. Kita mungkin bisa coba kali ya. Oke, kita coba deh. Ini coba saya kecilin sedikit. Ini section. Di dalam section itu ada horizontal group. Ada hero benang. Kita coba ya. Section. Ada H group. H1 sama H3. Rutin, oke. Create count method. Di dalamnya ada artikel, oke. Saya yang cepat aja ya. Oke. Coba kalian perhatikan, saya biasanya akan menambahkan tab untuk setiap tag ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah. Selain itu, kita juga bisa ngecilin dengan yang namanya fitur yang ada di Sublime. Jadi ini bisa kita kecilin, Kalau kita nggak kasih tab, nanti dia akan susah untuk minimize. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, hasilnya kayak gini ya. Mirip kan ya, cuman saya panjang ini aja sih, nggak masalah. Nav adalah define block of navigation. Jadi navigasi itu biasanya ada menu ya. Menu itu ya kita bisa ngisi link di dalamnya, ada tabel konten, breadcrumbs itu adalah
yang ada di atas dari halaman atau previous atau next. Ini contohnya. Coba kita tambahin di atas ya, berarti di atas. Nah, di sini boleh. Nav-nya isinya adalah link. Nav-nya berupa link saja. Mungkin saya taruhnya di setelah ini ya. Ini nanti ada header. Ini ada nav. Nav-nya isinya ahref. Ahref ini ada yang ingat nggak apa? Nanti kalau yang ada yang ingat, kalian silakan tulisin di bawah di komentar di postingan ini. Di posting video nggak apa-apa juga sih, tapi nanti saya lihatnya sebenarnya di postingan halamannya. Hip hop, sorry, nggak pakai. Oke. Modern. Ini swing. Ini swing. Lalu ada tab. Oke. Ada swing. Oke, hasilnya kayak gimana? Kita coba lihat ya. Nah, ini otomatis di sebelah kiri. Jadi dia ke kanan gitu ya. Tujuannya adalah ngasih link untuk bisa kita klik, bisa menu kayak menu-menu gitu ya. Ini artikel tadi udah kita coba, bisa ditulis sendiri. Asad ini adalah sidebar, bisa ditulis aja. Ini contohnya, kalian bisa coba. Oke, sudah. Ini untuk artikel ya. Ini untuk struktur dari HTML. Selanjutnya adalah tentang tables. Nah, jadi tables ini adalah salah satu yang sering juga dipakai untuk menentukan, untuk yang ada di dalam ini ya, di dalam website. Oke, udah. Jadi coba kita lihat lagi di sini. Jadi ada apa aja sih di tables itu? Jadi yang pertama ada tab table, ini untuk mendefinisikan tabel secara keseluruhan. Lalu ada tr, tab untuk mendefinisikan barisnya, row-nya. Lalu ada th, ini untuk mendefinisikan header-nya, header. Header itu yang di atas ya, paling atas. Lalu ada td, td ini adalah table data untuk mendefinisikan kolom itu yang sel yang di ke kanannya gitu. Ada caption untuk nambah caption, call untuk memasukkan inline CSS. Lalu ada juga head, table foot, dan tbody. Ini contohnya, kita coba ikutin contoh ini ya. Saya cepat aja di section ya. Kita tambahin section baru. Sini ada table. Table ini ada atribut ya. Atribut itu apa sih? Atribut itu contohnya kayak gini. Ini adalah atribut-atribut yang ada di dalam tag. Jadi kita tambahin border. Bordernya 1. Jadi apa contohnya? Pertama tr. Tr ini table row-nya. Table row-nya punya th pasti ya. Th. Dimana th ini isinya quarter. Lalu ada lagi total sales. Lalu ada lagi tr lagi. TD, table datanya. Ini Q1. Jadi ini datanya ya, ke kolom ke kanannya. Itu 4,349.
Ini TR lagi, TD lagi, Q2. Oh, ini mirip-mirip dah. Kita coba ini kopas aja kali ya. Ini kopas aja. Jangan takut untuk kopas karena banyak ini pasti datanya. Ada 4 ya, sampai 4 ya. Baru 3, ini 4. Oke. Ini 2, ini 3, ini 4. Mungkin diubah ini aja ya. Ini 1, ini 2. Oke. Ini sudah kita buat. Perhatikan kalau kalian buat tabel ini, kalau kalian perhatiin, saya pasti buat dulu tabel. Tabelnya itu langsung ada pembuka, ada penutup, ada pembuka, ada penutup. Kenapa? Kadang kita kelupaan untuk nulisin penutupnya. Kalau penutupnya nggak ditutup, nanti bisa berantakan. Nah, ini tabelnya. Tabel-tabel ini sesuai sama dengan apa yang udah kita buat tadi. Nah, misal kita kelupaan nih penutup di TR kedua. Tentu nggak masalah karena yang lainnya oke gitu. Kecuali kalau 2 kayak gini, nah dia jadi berantakan. Makanya kita harus biasain yang namanya pembuka sama penutup supaya rapi lah ininya tab yang akan kita buat. Oke, selanjutnya ini contoh hasilnya ya, sama ini. Ini contoh dengan title, dengan color. Kalian bisa coba sendiri aja. Kalau dikasih warna, jadi kita bisa nambahin warna dan captionnya apa. Nanti ini kalian bisa tambahin di dalam GitHub kalian ya, untuk latihannya. Selanjutnya adalah ordered list. Ordered list ini adalah list yang bisa dihitung ya. Secara default itu adalah numerik, angka ya, tapi bisa juga di reverse. Ini ada atribut-atributnya ya, ada reverse, start number, ada type. Kita lihat ya contohnya. Ini contohnya kita tulis di section setelah ini lagi. Mungkin saya gini kali ya. Nah, di section ini kita coba nambahin favorite cupcakes. OL tadi kan ya, ordered list itu OL. Nah, di dalamnya ada list. Listnya apa? Cupcakes chocolate. Ada dari apa lagi? Strawberry delight. Ada satu lagi Italian cream. Oke, lalu kita save. Nah, di bawahnya udah secara otomatis dia menuliskan 1, 2, 3 secara numerik. Nah, ada lagi unordered list. Bedanya apa? Kalau yang tadi itu dengan angka, kalau yang UL ini dengan bullet. Jadi kita bisa coba kopas aja dari yang ini. Ini kita ganti UL. Unordered list. Jadi secara nggak ada bulletnya. Bedanya gini aja sih. Nanti kita bisa ubah. Nah, kita bisa ubah markernya jadi apa. Contohnya kita bisa ngubah square jadi square. Atau kita bisa ngubah jadi empty circle. Bedanya apa? Coba kita coba aja ya. Ini di tipe
tipenya square. Kelihatan nggak sih jadi kotak? Jadi kotak ininya. Yang lainnya silahkan kalian coba sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah form and inputs. Jadi ini adalah yang ini itu adalah kita memasukkan data yang kita masukin dalam teks ya. Biasanya ada kalau yang default itu ada teks, ada number, dan lain-lain. Tapi ada penambahan di HTML5. Jadi ada URL, ada email, ada search. Nah, ini contoh untuk membuat form. Jadi input ini nggak bisa sendiri, dia harus ada di dalam form. Form itu sintaksnya tuh kayak gini, ada form, ID sama penutupnya. Lalu kita juga bisa mengelompokkan fieldnya itu dalam field set ya. Jadi biasanya kan ada nama formnya sama form yang harus diisi. Nah, di dalam situ tuh biasanya ada field set. Nah, ini contohnya kita coba aja untuk memasukkan membuat form ya. Contohnya kita buat kayak gini. Oke. Kita coba buat, jangan di sini ya, mungkin di ini dokumen baru ya. Saya save lagi deh. Save lagi untuk form L. Oke. Terus kita buat HTML. Ini title contoh form. Sini kita langsung isi aja make artikel ya. Di dalamnya ini ada form ID-nya kontak misalnya. Lalu metode ini adalah kita bisa buat metode bisa dua ya, post sama get. Ini fungsinya nanti untuk ke backend ya, PHP. Kita belum sampai situ. Lalu ada action ini nanti ke halaman mana, kita nggak usah juga isi. Lalu ada field set isinya adalah label for name ya for name, lalu dikasih input. Nah, input ini adalah salah satu dari banyak ya, ada beberapa tag yang tidak memerlukan penutup. Jadi ini kita coba isi, tipenya adalah text, name-nya adalah name. Lalu kita tambahin field set lagi, labelnya ini untuk apa dia? Email, input tipenya email, jadi ada tipe email. Nah, terakhir ini harusnya ada penutup nih, ada submitnya nih mestinya. Submitnya kita tulis aja di sini, input tipe submit, value-nya submit. Kita lihat hasilnya kayak gimana di desktop ya, home. Dia langsung ke kanan, nggak masalah. Ini adalah apa namanya, formnya. Jadi kita bisa nulis isinya nama siapa. Ini misalnya Fadli. Ini submit, oke. Selanjutnya ini yang simple ya. Kita bisa ngasih validasi. Jadi required
email atribut ini adalah salah satu bentuk untuk validasi. Maksud validasi itu apa? Misal nih saya tulis ini Fadli, lalu emailnya saya tulis begini aja nih, bener-bener tuh. Kita klik submit, maka dia akan muncul please include an ad dan diakhiri dengan .com misalnya. Kenapa? Karena dia akan secara otomatis ngecek email itu ya isinya harus email juga. Nggak bisa kita tulis email lalu kita fadli.com. Bisa. Jadi, nah ada lagi required. Required ini adalah atribut yang tujuannya adalah untuk kita harus ngisi name itu, misalnya name harus diisi, kalau nggak diisi dia nggak bisa disubmit. Jadi caranya gimana, tinggal ditambahin required aja di sini, ditambahin juga. Jadi ada dua, di name sama di emailnya. Ini kita coba refresh. Ini ketika saya klik submit, maka dia akan menentukan please fill out this field. Artinya kita harus ngisi dulu nih, Fadli. Nah yang ini juga sama, ini harus diisi. Tapi kalau misalnya kita isi dan dia bentuknya bukan email, Fadli aja gitu misalnya, maka dia akan memunculkan validasi dia harus email gitu. Nah, ini contohnya. Nah, ini bedanya apa kok? Kak, yang ini beda. Ini mungkin tampilan dari Mozilla ya, nggak masalah sih. Nah, di sini juga kalau kalian lihat ini ada website. Jadi bukan cuma email ya. Jadi bukan cuma email aja yang bisa kalian tambahin ini apa namanya. Kita juga bisa menambahkan tipe itu ada beberapa. Jadi misalnya ada URL. Ini website. Ada juga misalnya number ini apa ya, unik misalnya. Ini number yang website kita isi nggak usah diisi. Ini dia punya kotak ya, kita tambahin di sini ya, style border ya tuh. Oke. Nah, setelah kalian lihat di sini ada 4 ya. Jadi kalau yang ini kayak biasa Fadli, ini harus email. Yang website ya harus website, kita nggak bisa. Sorry, ini harus diganti juga nih. Email name ini juga harus website. Nah, ini bisa kita ganti name ini. Jadi name ini adalah penanda nama dari form ini namanya apa. Coba lagi. Fadli, ini websitenya misalnya fadli.com. Ini harus angka, nggak bisa dia ngetik. Kalau kita ketik ABC dia nggak akan jalan. Dia harus angka. Nah ini URL kenapa dia nggak bisa, karena kita harus nambahin di depan itu ada HTTP. Baru dia bisa. Nah, lalu ada namanya placeholder. Placeholder ini adalah teks yang akan menggantikan teks kosong kalau nggak diisi. Jadi kalau nggak diisi kan kita kalau di tampilan sini dia kosong gini aja ya. Tapi kalau kita tambahin placeholder, nanti akan muncul tulisan, misalnya di sini saya tambahin placeholder adalah full name. Maka di sini akan muncul tulisan penggantinya full name. Jadi kalau ini diisi nanti dia hilang. Itu gampang sih. Untuk tampilan lebih rapi lah.
Lalu ada pattern. Pattern ini adalah kita bisa menuliskan misalnya harus formatnya seperti apa. Misalnya ini ada employee ID, dia harus A sampai Z itu 2, terus diikuti sama 0 sampai 9, 4 karakter. Kita tulis, kita coba ini ya, kita coba dari pattern ini. Jadi misalnya di nomor ini misalnya diganti juga nih. Nah, ini. Nah, saya misalnya ini tipenya tetap teks. Nomor induk pegawai NIP. Nah, di sini ada pattern. Patternnya adalah apa tadi? A sampai Z. A sampai Z itu 2. Lalu diikuti 0 sampai 9, 4 karakter. Lalu title-nya NIP harus 2 huruf diikuti 4 angka. Oke. Jadinya kayak gimana? Kita coba lihat ya. Ini Fadli. Ini Fadli ini, oke. Ini kayak gini. Nah, NIP kita coba lihatnya. Please fill, oke, kita isi ya. Kita isi asal dulu. Asal. Submit. Please match the NIP harus 2 huruf diikuti 4 angka. Nah, berarti kita harus ngikutin 2 huruf diikuti 4 angka. 1, 2, 3, 4. Kalau 5 gimana ya? Tetap aja nggak bisa. Harus 4. Kalau udah 4, submit, dia pindah ke halaman baru sih nantinya. Nah, jadi hilang lagi. Itu kalau udah kayak gitu berarti udah oke. Selanjutnya, ini pattern. Pattern ini bisa dipakai untuk apa? Untuk teks, search, URL, telepon, dan sebagainya. Lalu ada autofocus. Autofocus itu apa sih? Autofocus itu adalah kita bisa memindahkan fokus pada saat webnya di load. Maksudnya gimana? Kita coba di load ini, kita nggak muncul teks di sini, kita nggak bisa langsung isi teks, kita harus klik dulu ini baru kita bisa ngetikkan. Nah, autofocus adalah kita bisa menuliskan name ini, kita tambahin autofocus. Fungsinya untuk apa? Coba kita udah tambahin ya. Setelah kita refresh, dia langsung muncul di sini. Jadi kita bisa langsung isi. Coba kita ulang ya. Jadi setelah di load, kan langsung masuk ke name. Jadi secara otomatis dia masuk ke name. Jadi si usernya nggak klik dulu name baru dia ngetik. Dia langsung bisa ngetik gitu. Fungsinya untuk user experience. Experience usernya kalau kamu pindah, misal udah ngisi name ini terus pindah ke halaman baru untuk ngisi keluarga, kamu nggak usah misal submit terus pindah gitu ya. Si user nggak perlu ngeklik lagi, dia langsung ngetikin aja lagi nama bapaknya misalnya. Lalu ada validation. Validation itu yang tadi ya, ada require, email address, date, text do not appear in numeric, dan sebaliknya. Nah, ini validation yang ada di sini itu namanya client side validation. Tapi nanti kalau kamu pakai PHP, dia bisa namanya pakai server side validation. Jadi validasi itu ada 2, ada yang client side, di client di browsernya aja, ada yang di server side. Dua-duanya baiknya ada, tujuannya untuk apa? Untuk formatnya harus benar dong. Terus untuk keamanan juga sih sebenarnya. Nah, ini contohnya untuk validation kalau yang ini adalah contoh untuk zip code ya. Kalau zip code artinya cuman kalau di kita 5 ya, bener kan? Kita tambahin aja kode pos.
Kode pos itu harus nomor ya, dia teks ya nggak apa-apa. Kode pos harus 5 angka. Jadi tinggal diganti aja ini yang A sampai Z-nya kita ubah. Ini jadi 5. Dan nah, kode pos ini nanti harus 5 angka, kalau enggak nggak bisa. Itu aja. Sorry, kode pos kok pakai T sih, kabel pos. Oke, selesai. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa kalian ajukan di kolom komentar, atau jangan di komentar ya, komentar karena nggak saya baca di kolom reply postingan ini. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya.